Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi yang relevan. Pada pertemuan ini saya menyapa Bapak Ibu honorer setanah air Indonesia. Saya menyapa Bapak Ibu honorer lulusan SMA yang sedang menantikan kapan kepastian nasib untuk diangkat menjadi ASN P3K, walau melalui tes yang tidak perlu dikhawatirkan karena tesnya adalah formalitas. Pada pertemuan kali ini ada hal penting yang perlu saya sharekan kepada Bapak Ibu, sebagaimana informasi yang dimuat oleh media nasional yaitu ayobandung.com dengan judul Nasib Honorer Lulusan SMA Sebelum Dihapus. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi kasih solusi ikut seleksi P3K 2024. Ini syaratnya. Nah, Bapak Ibu, syarat inilah yang perlu dicatat, yang perlu diketahui oleh seluruh Bapak Ibu honorer. Ini terutama Bapak Ibu honorer yang lulusan SMA. Tentu demikian ini dengan Bapak Ibu honorer yang lulusan SD dan SMP, Bapak Ibu ya. Syarat ini kemungkinan berlaku. Karena lulusan SMA, SMP, dan SD ini baru saja ada kabar gembira di tahun 2024 tahun ini bahwa bisa ikut seleksi CSN ya dengan status aparatur sipil negara, pegawai pemerintah dan perjanjian kerja atau ASN P3K. Semoga Bapak Ibu bisa berhasil. Nah, supaya lebih detail Bapak Ibu silahkan ikuti informasi berikut sampai selesai. Dan jangan lupa support terus channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen. Serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Langsung pada informasinya. ayobandung.com. Status honorer akan dihapus sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2024. Bagaimana nasib honorer lulusan SMA sebelum status mereka resmi dihapus akhir tahun 2024? Saat ini banyak pertanyaan terkait bagaimana nasib tenaga honorer yang statusnya akan dihapus oleh pemerintah. Ya, jadi hal ini perlu kita ketahui bersama Bapak Ibu. Sebab jumlah honorer di Indonesia diketahui tidaklah sedikit, banyak Bapak Ibu ya, sampai jutaan orang. Tentu jutaan orang inilah yang sedang menunggu bagaimana kepastian nasibnya. Berdasarkan dari data dokumen kebijakan pemenuhan kebutuhan ASN guru, bahwa jumlah honorer atau non-ASN mencapai 2.355.092 orang per 27 Maret 2023. Ini pada saat pendataan Bapak Ibu ya. Setelah pendataan ya 2022, kemudian dicek ulang pada tahun 2023 saat diberi kesempatan yaitu 15 sampai 31 Maret 2023 ada 2.355.092 orang honorer yang telah masuk dalam database BKN. Ini sebelum dikeluarkan atau sebelum difinalkan honorer yang sudah terangkat menjadi CPNS maupun P3K. Yang nantinya sisanya tinggal 1,7 juta atau hampir 1,8 juta Bapak Ibu. Mengenai penataan tenaga honorer tersebut, ini dilakukan pemerintah karena jumlah honorer yang terus membengkak. Selain itu, setelah adanya penghapusan tenaga honorer nanti, instansi dilarang untuk merekrut honorer yang baru. Tidak sedikit yang bertanya-tanya soal bagaimana nasib honorer lulusan SMA. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam hal ini, Menpan RB Abdullah Azwar Anas, memberikan solusi terhadap tenaga honorer lulusan SMA. Inilah yang patut disyukuri Bapak Ibu karena pemerintah melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam hal ini Menpan RB memberikan solusi untuk honorer para lulusan SMA ini. Sebelumnya ada informasi bahwa honorer lulusan SMA tidak dapat diakomodir untuk mengikuti seleksi P3K. Karena seperti yang diketahui bahwa tenaga honorer akan diberi solusi dengan diangkat jadi P3K. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 bahwa untuk pengangkatan guru aparatur sipil negara atau P3K minimal harus berijazah
S1, bukan SMA. Makanya pada pendataan tahun 2022, honorer lulusan SMA terlebih SD dan SMP itu tidak bisa tercover walaupun statusnya adalah honorer kategori 2 atau non kategori 2 tetapi sudah belasan bahkan puluhan tahun sudah mengabdi di instansi pemerintah baik pusat maupun daerah. Meski begitu, Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tetap memberi solusi khususnya untuk guru lulusan SMA untuk bisa mengikuti seleksi P3K 2024. Ini ternyata ada juga guru Bapak Ibu yang berijazah SMA. Namun terdapat syarat, yakni berlaku untuk guru TK, SD, pendidikan program paket A, atau lainnya yang sederajat. Ya tentunya kalau mungkin ya di SMP atau SMA Bapak Ibu tidak ada guru yang hanya lulusan SMA di sana. Tetapi kalau TK, SD ini masuk akal ya. Hal itu tentunya memberikan peluang untuk nasib honorer lulusan SMA ke depan. Inilah satu kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah pusat melalui Menteri Pan-RB. Berikut ini adalah syaratnya. Syarat umum untuk mengikuti seleksi P3K tahun 2024. Pertama, warga negara Indonesia. Kemudian, minimal berusia 20 tahun dan maksimal 45 tahun. Kemudian tidak pernah dipidana penjara. Berikutnya tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik. Seterusnya sehat jasmani dan juga rohani. Nah, itulah beberapa syarat Bapak Ibu bagi honorer lulusan SMA ini yang statusnya guru Bapak Ibu, dan demikian saya rasa ini untuk honorer tenaga lainnya ya, teknis misalnya, kemudian teknis administrasi, kemudian teknik Bapak Ibu misalnya di sekolah ya. Silakan dicek dan dicatat, diingat syarat-syarat ini. Itulah informasinya, semoga saja pada tahun 2024 tahun ini sebagaimana telah diamanatkan dalam pasal 66 Undang-Undang ASN 2023 bisa menjadi satu realita kepada Bapak Ibu honorer yang kini lulusan SMA bahkan SD sampai SMP pun itu bisa terakomodir menjadi aparatur sipil negara dan status P3K melalui tes yang sifatnya formalitas sebagaimana telah disampaikan oleh Menteri Pan-RB. Demikian informasinya, semoga bermanfaat. Sampai ketemu informasi berikutnya. Terima kasih.